Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Sastila Zalna Aman dari kelas 4B dengan NIM 1054011005522 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PKN di SD sudah memberikan kami tugas final. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum pembelajaran PKN di SD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kurikulum PKN SD. Kurikulum PKN SD adalah acuan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang merangsang siswa untuk memiliki kecakapan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif. Di samping itu, untuk meningkatkan partisipasi aktif dan rasa bertanggung jawab, serta membiasakan bertindak cerdas dalam kegiatan bermasyarakat dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan. Baik, selanjutnya ada konsep dari pembelajaran kurikulum PKN di SD, di mana kurikulum pendidikan kewarganegaraan dasar berlandaskan pada kurikulum Merdeka atau kurikulum 2022 yang berfokus pada pengembangan karakter dan profil pelajar Pancasila. Kemudian pembelajaran PKN di SD bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam berpartisipasi sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Baik, di sini yang pertama ada pendekatan pembelajaran, di mana pembelajaran PKN di SD menggunakan berbagai pendekatan yang berpusat pada peserta didik, seperti ada pendekatan saintifik di mana kita membimbing peserta didik untuk menemukan pengetahuannya melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, dan menalar. Yang kedua, ada metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran PKN di SD bervariasi dan disesuaikan dengan materi dan karakteristik peserta didik, seperti diskusi, di mana kita membahas suatu isu atau permasalahan secara bersama-sama. Yang ketiga, ada media pembelajaran, di mana media pembelajaran PKN di SD beragam dan menarik, seperti ada buku teks, sumber utama, informasi, dan materi pembelajaran. Yang keempat, ada penilaian pembelajaran, di mana penilaian pembelajaran PKN di SD menggunakan berbagai instrumen yang autentik dan berkelanjutan, seperti penilaian observasi, di mana kita mengamati perilaku dan sikap peserta didik dalam pembelajarannya. Kemudian ada penilaian, di mana kita mengumpulkan dan menilai hasil karya peserta didik. Yang berikutnya ada prinsip penyajian kurikulum PKN di SD, di mana yang pertama ada dari muda ke sukar, di mana prinsip ini digunakan dalam pengajaran khususnya dalam pendidikan nilai, moral, dan teori-teori pendidikan. Untuk memahami hal-hal yang bersifat sukar dimulai dari yang bersifat mudah. Apabila dilihat dari prinsip perkembangan anak, prinsip ini memang sangat tepat untuk siswa di SD. Yang kedua, ada dari sederhana ke rumit, di mana prinsip ini pada dasarnya adalah konsep atau nilai dan moral yang berkenaan dengan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konsep atau nilai dan moral termasuk dalam keterampilan atau skill, mulai dari yang sederhana ke yang rumit. Yang ketiga ada dari yang bersifat konkret dan abstrak, di mana siswa SD pada prinsipnya lebih mudah menangkap hal-hal yang sifatnya konkret daripada yang sifatnya abstrak, di mana guru dapat memberikan contoh-contoh sederhana yang dapat ditiru oleh siswa. Kemudian media sangat diperlukan untuk mengkonkretkan suatu hal yang dirasa sangat diperlukan guna mempermudah pemahaman siswa. Selanjutnya ada pengembangan kurikulum PKN di SD. Yang pertama ada berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, di mana peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ada beragam dan terpadu, di mana pengembangan kurikulum perlu memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta status sosial, ekonomi, dan gender.
Kemudian kurikulum meliputi substansi komenan muatan wajib kurikulum, memuat lokal dan mengembangkan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antara substansi. Yang ketiga ada tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, di mana pengembangan kurikulum didasarkan atas kesadaran bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi seni berkembang secara dinamis, sehingga semangat dan isi kurikulum akan mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan iptek dan seni. Kemudian yang keempat yaitu relevan dengan kebutuhan kehidupan, di mana pengembangan kurikulum melibatkan seluruh stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan pemikiran, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan suatu keniscayaan. Yang kelima ada menyalurkan dan berkesinambungan pengembangan kurikulum disesuaikan dengan substansi yang mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian, ilmu, serta mata pembelajaran yang dirancangkan dan disajikan secara berkesinambungan antara semua jenjang pendidikan. Berikutnya di sini ada implementasi kurikulum PKN di SD. Yang pertama ada penyusunan rancangan pembelajaran. Ada identifikasi tujuan pembelajaran, di mana guru PKN perlu mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum PKN. Yang kedua ada perencanaan aktivitas pembelajaran, di mana kita merencanakan pembelajaran harus mencakup berbagai aktivitas yang mendukung pemahaman siswa terhadap konsep-konsep kewarganegaraan seperti diskusi, permainan peran, observasi lapangan, dan proyek-proyek kewarganegaraan. Yang kedua, ada pemilihan metode pembelajaran yang sesuai, di mana di dalamnya ada pendekatan interaktif, di mana guru PKN perlu menerapkan pendekatan pembelajaran yang interaktif dan partisipasi agar siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, di mana metode seperti diskusi kelompok, role-playing, dan simulasi situasi sosial dapat digunakan untuk membangkitkan minat dan pemahaman siswa. Kemudian yang ketiga ada integrasi pembelajaran dalam konteks kehidupan nyata, di mana keterkaitan dengan lingkungan sekitar, guru PKN dapat mengintegrasikan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti melalui pengamatan terhadap berbagai fenomena sosial dan politik yang terjadi di sekitar mereka. Ada juga kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah juga dapat mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kewarganegaraan, seperti pengabdian masyarakat, kegiatan lingkungan, atau kegiatan sosial lainnya. Yang keempat, ada pembinaan sikap kewarganegaraan, di mana pengembangan dan sikap demokratis guru PKN memiliki peran penting dalam membina sikap demokrasi dan menghormati perbedaan antara siswa. Kemudian kita membiasakan siswa untuk menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi, merupakan bagian integral dan pembelajaran PKN. Kemudian yang kelima ada evaluasi pemantauan proses pembelajaran, di mana penilaian berkelanjutan. Guru perlu melakukan penilaian terhadap pemahaman dan sikap siswa secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran PKN tercapai. Penilaian juga dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk tes tertulis, proyek, kelompok observasi, dan penilaian partisipasi dalam kegiatan kewarganegaraan. Dan juga kita bisa melakukan refleksi dan perbaikan, di mana guru dan sekolah perlu melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran PKN secara berkala dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk ingkatan aktivitas pembelajaran. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.